Di tengah ramainya soal isu korupsi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, publik juga dikejutkan dengan rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan yang sedang disusun pemerintah melalui metode Omnibus Law. RUU Kesehatan ini menuai polemik di sejumlah pihak, salah satunya perihal disejajarkannya tembakau dengan alkohol dan narkotika. Ketentuan soal itu tertuang dalam pasal 154 ayat 3 dengan bunyi, zat adiktif dapat berupa A. Narkotika, B. Psikotropika, C. Minuman beralkohol, D. Hasil tembakau, dan E. Hasil pengolahan zat adiktif lainnya. Pasal ini mensejajarkan produk tembakau seperti rokok yang merupakan barang legal dengan narkotika yang sudah jelas ilegal. Padahal keduanya memiliki dampak ketergantungan yang berbeda. Pasal ini menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Sejumlah kalangan yang mendukung mengatakan bahwa pembentukan regulasi ini diklaim sebagai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia demi mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, sejumlah pihak lain menilai mensejajarkan rokok dengan narkotika adalah tindakan yang berlebihan, mengingat kedua produk ini memiliki dampak yang jauh berbeda. Selain itu, beberapa pihak juga menilai hal ini merupakan upaya untuk menyisipkan aturan-aturan ketat terkait tembakau yang ada dalam Framework Convention on Tobacco Control ke dalam peraturan nasional. Padahal hingga saat ini Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat untuk tidak meratifikasi kerangka aturan pengendalian tembakau yang terbilang sangat restriktif dan diusung oleh WHO tersebut. Aturan ini akan menimbulkan multitafsir dan kebingungan di masyarakat, terutama para konsumen rokok. Dengan disejajarkannya rokok dan narkotika, maka masyarakat dapat menilai bahwa status hukum kedua produk tersebut sama sehingga peredaran rokok pun akan dilarang seperti narkotika. Hal ini berpotensi membuat kegaduhan di kalangan masyarakat sebagai konsumen rokok. Sampai-sampai Denny Siregar, pegiat media sosial yang juga produser film, menulis tweet, "Ini yang buat RUU siapa sih? @Kemenkes RI. Jangan bikin masalah baru deh, kali ini urusannya udah personal." Dari aspek psikososial, aturan ini juga akan menimbulkan kesan negatif terhadap tembakau dan mengkriminalisasi konsumen rokok. Konsumen rokok berpotensi diperlakukan sama dengan pemakai narkoba. Pabrik dan pelaku retail yang menjual rokok pun akan dianggap sama seperti bandar narkoba yang melanggar hukum. Hal ini akan menimbulkan efek domino yang besar, mengingat rokok adalah produk legal secara hukum. Selain itu, ketentuan ini juga dinilai akan berdampak buruk pada industri hasil tembakau. Pasal ini berpotensi menimbulkan turunan regulasi yang semakin eksesif terhadap industri hasil tembakau, sehingga dapat menyebabkan turunnya kinerja industri yang menaungi jutaan tenaga kerja. Padahal industri hasil tembakau memegang peran signifikan terhadap perekonomian nasional melalui dari kontribusinya, melalui cukai hingga serapan tenaga kerja. Banyak pihak yang akan terdampak dengan adanya regulasi ini, seperti petani tembakau yang sangat menggantungkan hidupnya dari komoditas ini. Pekerja dan buruh di pabrik yang akan terancam kehilangan pekerjaan termasuk pendapatan negara akan berkurang. Dengan adanya polemik ini, perlu dicatat bahwa regulasi ini perlu pertimbangan lebih lanjut dengan mengkaji dampak yang akan ditimbulkan bagi kedua sisi. Pemerintah harus bertindak adil dalam menjaga keseimbangan kepentingan kesehatan dan ekonomi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau. Namun, satu hal yang menjadi catatan penting dalam mengurangi konsumsi rokok di Indonesia adalah kesadaran masyarakat tentang bahayanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang dampak buruk rokok bagi kesehatan. Kesimpulannya, pasal yang menyamakan rokok dengan narkotika dalam RUU Kesehatan harus dipertimbangkan kembali dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak secara adil dan tidak diskriminatif pada salah satu pihak. Dalam menyusun regulasi ini, perlu dilihat pihak-pihak yang akan terdampak secara ekonomi di ekosistem pertembakauan nasional.